Hey, Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Dan yang paling terpenting, jaga kesehatan kalian, oke? Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1055 yang baru saja rilis. Nah sebelumnya, terima kasih kepada leaker Korea yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Meskipun beberapa bocorannya masih disembunyikan oleh leaker, jadi nanti juga kita akan sedikit membahas mengenai apa saja petunjuk yang sudah leaker ini berikan yang menyangkut isi dari chapter ini. Mengingatkan isi dari chapter lalu yang dimana Akagami Shanks yang ikut andil dan mulai bergerak dalam mencari keberadaan harta karun legendaris One Piece. Itu pun diikuti dengan suksesnya kaum revolusioner untuk membebaskan anggota mereka yaitu Bartolomeo Kuma dalam insiden di Reverie kemarin. Dalam surat kabar pun mengatakan Sabo menjadi dalang atas kematian Nefertari Cobra. Nah jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Namun sebelum itu seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1055 kita kali ini akan diberi judul Era Baru. Nah judul ini langsung berhubungan para Yonko yang sudah menunjukkan kemampuan mereka di chapter kita kali ini. Nanti kita akan bahas hal ini ya. Jadi kita akan mulai dulu dari bocoran kita yang pertama. Bocoran pertama pada chapter kali ini yakni Sukiyaki membawa Robin dan juga Law jauh menuju Road Poneglyph di reruntuhan Wano. Kemudian dia menjelaskan kepada mereka bagaimana Wano ini dibangun. Nah apakah akan tiba waktunya bagi kita untuk melihat di mana letak dari Road Poneglyph yang berada di Wano? Di samping itu juga apakah juga ada hal yang sejenis di sana semacam Rio Poneglyph yang akan mengungkap keberadaan dari Pluton? Pluton sebenarnya dijelaskan oleh Sukiyaki bahwa senjata keramat tersebut berada di Wano Kuni. Mungkinkah saatnya Robin dan juga Law akan diperlihatkan dan diberitahu tentang tempat untuk Pluton ini disembunyikan? Bocoran selanjutnya adalah Momonosuke akhirnya berhasil menggunakan bolo breaknya. Chapter sebelumnya nafas naganya itu pernah ia coba, namun tidak mengeluarkan apa-apa. Lalu entah mengapa sekarang bolo breaknya sukses untuk dikeluarkan. Apa ada semacam pemicu atau trigger oleh Admiral Aramaki yang kemudian akhirnya melepaskan kekuatan nafas naga dari naga Momonosuke? Seharusnya jika bolo break saja bisa, teknik dari Kaido yang lainnya harusnya Momonosuke bisa juga untuk mempelajarinya. Yep, yang paling mengagetkan kita semua pada chapter kali ini adalah pertunjukan kemampuan luar biasa dari Yonko Akagami no Shanks. Aramaki menyerah setelah merasakan haus Sokohaki milik Shanks dan menyadari bahwa bajak laut Akagami berada di dekat Wano Kuni. Gila, begitu kuatkah haki penakluk dari Shanks ini hingga orang sekelas Admiral begitu takut akan orang ini? Kemarin Mihawk menolak melawan Shanks di Marineford, Sengoku yang tidak mau berurusan dengannya juga di Marineford. Belum lagi Akainu dan Kizaru yang merasakan kehadiran Shanks di Marineford yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang giliran Aramaki yang kabur. Yeps, kabur dengan hanya merasakan haki raja yang dimiliki oleh Shanks ini. Bahkan posisi dari Shanks ini masih sangat amat jauh dari ibu kota bunga. Sekuat apakah sebenarnya manusia yang satu ini? Sebenarnya jika dipikir-pikir kekuatan hutan yang dimiliki oleh Aramaki ini banyak sekali mempunyai counter. Dilihat dari kekuatan Aramaki ini bukan untuk tipe penghancur, beda dari Admiral yang lain yang kemampuannya bisa punya daya hancur yang lebih besar dari Aramaki. Terbukti di chapter kali ini terkonfirmasi bahwa Green Bull menerima damage yang besar setelah terkena bolo bird milik Kaido. Sudah jelas kan, hutan akan dilahap habis oleh adanya api. Nah jika Aramaki ini kabur, harusnya dia akan melaporkan hal ini kepada Akainu dan akan sampai terdengar ke telinga dari para Gorosei. Jadi mungkinkah saatnya para Gorosei akan memerintahkan pasukannya untuk segera menghancurkan pulau Wano Kuni ini? Bocoran terakhir di chapter kali ini mengatakan Luffy dan juga Kid merasakan haki dari Akagami no Shanks yang ada di Wano. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamago juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Nah selain itu, Tamago juga merangkum fakta-fakta dalam One Piece yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini.
Jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang akan dirilis pada Agustus di tahun ini. Kabar gembira untuk kita semua, khususnya para fans One Piece yang berada di Indonesia. One Piece Film Red akan segera tayang di bioskop-bioskop kesayangan kalian di seluruh Indonesia pada bulan September di tahun ini. Informasi ini langsung ditegaskan pada akun Cinepolis yang dimana mereka akan berkontribusi langsung untuk menayangkan film Red ini di bioskop mereka. Nah jadi, siapa yang sudah tidak sabaran nih untuk segera menonton film spesial dari Akagami no Sense kali ini? Yep, informasi penting yang terselip di sini. Tamagon akan mengadakan giveaway khusus dalam perayaan rilisnya film Red ini di Indonesia. Tamagon akan membagikan 5 buah tiket bioskop film Red untuk 5 orang pemenang. Untuk syarat dan ketentuan nanti akan kembali Tamagon bagikan ke kalian di video berikutnya ya. Jadi ikuti terus channel ini dan jangan sampai kalian lewatkan dengan informasi giveaway-nya. Oke, sekali lagi Tamagon tekankan di sini untuk cerita isi One Piece Film Red, Tamagon sendiri tidak akan memberikan spoiler ataupun bocoran alur cerita dari One Piece Film Red ini. Karena tentunya Tamagon pribadi ingin nanti kalian akan menikmati langsung film ini di bioskop. Dan wajib tidak boleh ada yang merekamnya ataupun hal semacamnya yang merugikan pihak dari penyelenggara film ini. Tidak seru kan rasanya kalau kita menonton film ini kita sudah dapat beberapa bocoran alur ceritanya. Sedikit informasi bahwa kru dari bajak Lord Roger akan juga tampil dalam One Piece Film Red ini yang nantinya mereka akan mengisi flashback dari Akagami no Sense. Tidak ketinggalan juga adanya karakter baru yaitu sebuah band yang akan mengisi musik dari karakter Uta. Ada juga karakter baru lagi. Ini adalah Yorweka, adalah seorang anak laki-laki yang datang jauh-jauh ke gedung konser untuk mendengarkan musik Uta. Selain itu ada juga karakter yang bernama Romi. Nah, Romi ini adalah gadis miskin yang mengagumi Uta. Dia datang ke tempat konser untuk melihat sekilas Uta. Dia pun terlihat meniru gaya rambut dari Uta, memakai barang-barang Uta dan dipenuhi dengan kekaguman dari Uta. Nah, kemudian juga ada hal yang berhubungan dengan One Piece Film Red yang dimana Shanks ini ada di sampul majalah Jump Giga. Di majalah ini pun terdapat sketsa gambar dari Uta yang digambar langsung oleh penulis The Promised Neverland di Jump Giga ini. Nah, berikut ini adalah foto dari gala premier perdana One Piece Film Red yang ada di Nippon Budokan, yang dimana bertempat di Tokyo. Pemutaran perdana film Red ini dimeriahkan oleh beberapa pengisi suara langsung dari One Piece Film Red ini. Contohnya, pengisi suara beberapa kru bajak laut, kru topi jerami. Selanjutnya kita akan beralih lagi pada produksi One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Kali ini lagi-lagi kita mendapatkan informasi aktor terbaru yang akan memerankan karakter One Piece di live action ini. Yang sekarang bergabung adalah aktor Colton Osohiro. Dia akan memainkan peran Luffy kecil dalam One Piece live action. Nah, tidak hanya Luffy kecil, kita pun juga akan mendapatkan aktor terbaru yang akan memerankan karakter pendekar pedang terhebat di dunia, yaitu Dracul Mihawk. Mihawk sendiri akan diperankan oleh aktor yang bernama Stephen John Ward. Informasi yang sangat menarik lagi di minggu-minggu ini yakni interview dari 2 mangaka besar yang ada di Jepang. Mereka adalah Eiichiro Oda, penulis dari One Piece, dan juga Gosho Aoyama, penulis dari manga Detektif Conan. Mereka berdua saling bertukar cerita dan mempunyai informasi yang cukup unik dari interview keduanya. Yep, ini langsung terjadi di kediaman dari Oda Sensei sendiri. Wawancara antara Oda dan juga penulis Detektif Conan ini juga akan ada di sebuah acara TV pada tanggal 25 Juli. Nah, uniknya Aoyama Sensei sendiri sempat menggambar karakter Conan di dinding rumah dari Oda Sensei. Main coret aja nih abang detektif. Nah, beberapa isi dari interview antara kedua mangaka hebat ini mengungkap bahwa Eiichiro Oda secara langsung mengatakan bahwa One Piece akan tamat dalam kurun waktu 3 tahun lagi. Apakah Oda Sensei akan benar-benar menyelesaikan proyek One Piece ini dalam 3 tahun lagi? Apa kalian percaya dengan 3 tahun yang dikatakan oleh Oda Sensei dengan final saga yang telah ia buat? Yeps, bagaimana menurut pendapat kalian dengan hal ini? Tulis di kolom komentar, oke? Yep, terakhir bagi kalian pecinta komik, berikut ini adalah sampul cover resmi dari One Piece volume 103 yang akan berjudul Warrior of Liberation. Yeps, mungkin itu saja yang bisa Tamagon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1055 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik terkait One Piece minggu belakangan ini. Terima kasih ya dari kalian yang sudah menonton video ini. Yep, sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.